Pasti miring juga. Makanya. Ininya harus di dua pekan. Ada yang cukup ini ya. Pak. Mana ini? DMI. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syar'i wal ihtiram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah, peserta PMA Al-Azhar Bintaro Angkatan Pendidikan Allah. Alhamdulillah tentunya pertama syukur hari ini Allah masih memberikan kita banyak kesempatan yang kita bisa kembali bertemu di pertemuan yang apa warnanya? Pertemuan kelas. Tadi sudah sebulan lebih, sebulan setengah ya. Mudah-mudahan nikmat sehat dan kesehatan yang Allah berikan pada hari ini Allah catat ya, kita hari ini langkah-langkah kita menuju Al-Azhar Bintaro ini Allah catat sebagai amal ibadah yang termasuk bagian dari ikhtiar kuat kita untuk menuntut ilmu yang memang fadilahnya sangat luar biasa. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saudara, mohon izin seharusnya kalau di jadwal perkuliahan hari ini itu Ustadz Subahus Suhur yang beliau ternyata ada pindah di taklim Masjid Agung Al-Azhar di sana dan mendadak tadi minta sama Ustadz Boksor untuk bisa hadir pada hari ini dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semuanya meskipun tidak atau bukan dosen atau mestinya insyaallah hari ini 1,5 jam ke depan mungkin ya mudah kita banyak hal yang ilmu yang bisa kita sharing bersama-sama dan banyak hal yang bisa kita baik bersama-sama. Bapak sekalian, materi yang hari ini sebenarnya adalah di ekonomi syariah sebenarnya, dan ini merupakan kalau di Bintaro dari angkatan 3 angkatan ini baru pertama ada ya. Kemarin didiskusikan oleh Tamir dan pengurus MA perlu kiranya materi ekonomi syariah dalam arti luas itu perlu diberikan kepada peserta MA meskipun kalau bicara ekonomi syariah sangat luas sekali dan kayaknya kan nggak bisa disampaikan dalam waktu atau dalam pertemuan yang sangat terbatas tapi paling tidak mudah-mudahan namanya juga dasar ya mungkin hal-hal pengantar dan stimulus yang nanti disampaikan bisa memberikan satu giroh dan juga inspirasi Bapak sekalian untuk memperdalam ya tentang ekonomi syariah. Dan mungkin juga di kampus lain atau di Al-Azhar lain ya. Jadi tema Bapak sekalian, tema itu sekarang ada di Masjid Agung Al-Azhar Pusat, kemudian Masjid Raya Al-Azhar Sentra Primer yang posisinya di Cakung sana di depan seberangnya kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kemudian Al-Azhar, Masjid Raya Al-Azhar di Cikarang, Jabodetabek dan juga ada 4 lokasi sebenarnya. Dan mungkin yang agak ekonomi syariah
Bintaro sebenarnya. Dan kemudian nanti ada kesempatan kita juga hadirkan para dosen juga yang cukup kompeten ya di kampus sekitar kita, banyak sebenarnya. Tapi paling nanti hari ini kita akan berikan pengantar ekonomi syariah. Nah, kenapa ini penting ya, terus sekalian? Selain kurikulum yang sudah ada tertera itu ya, berbagai macam ilmu Islam, ilmu di dakwah yang sudah kita berikan ya, ada komunikasi dan retorika ya, kemudian tafsir Al-Quran, kemudian ada hadis ya, kemudian ada akidah Islamiyah, ada fikih muqaranah mazhab ya, kemudian juga ada fikih dakwah ya, dan itu penting semuanya. Tapi juga penting juga nanti kita bicara ekonomi syariah. Kenapa, Bapak sekalian? Ini kalau dilihat definisi ekonomi secara umum, ini kan salah satu merupakan aktivitas individu maupun kelompok ya, yang mungkin hampir bisa menyangkut berbagai macam sektor atau kegiatan akad ada di masyarakat. Saya lihat bisa sekali. Nah, kemudian kenapa ini penting ya, kepada kita bekalkan dan kita berikan lagi ya, meskipun ini sangat dasar sekali dan pengantar kepada para calon atau mungkin sudah ya para mubalik dai di PMA ini, karena menurut sekalian di tengah masyarakat tentunya ya namanya muamalah ya, bermasyarakat. Karena kadang-kadang muamalah itu tidak juga bisa terbatas hanya sekedar di ekonomi ya. Muamalah sangat luas sekali dan hampir setiap hari kita dalam konteks muamalah luas kita bermuamalah dengan masyarakat ya. Terima kasih Bu. Muamalah dengan anggota keluarga kita, dengan tetangga kita, saudara kita, itu muamalah. Itu sangat penting sekali ya. Dan ini penting para dai ya, nanti bisa ketika sudah ada sedikit bekal terkait dengan pengetahuan ekonomi syariah, ketika nanti berdakwah menyampaikan menyampaikan ilmu Islam itu, kemudian tidak terlalu kaget dengan apa itu ekonomi syariah yang sebenarnya cakupannya sangat luas sekali dari situ. Jadi kalau gengsi manfaat dari pembelajaran kita berikan kepada Bapak sekalian adalah pertama adalah bagaimana kita belajar ekonomi syariah, atau dalam sebenarnya kalau sebelum masuk ke sini ya, definisi ada beberapa perbedaan ya, definisi antara ekonomi dalam arti luas yang lebih kita dikaitkan dengan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah, atau biasa kita sebut dengan iqtisad Bapak sekalian. Jadi kalau dengan kata istilah iqtisad ya, itu salah satunya adalah merupakan arti lain dari ekonomi syariah, yang secara bahasa adalah iqtisad itu adalah seimbang dan adil ya. Bagaimana sebuah akad muamalah itu bisa dilakukan dengan seimbang dan berkeadilan. Jadi kalau kalau ekonomi secara konvensional secara umum, jadi adalah upaya manusia secara perseorangan atau kelompok itu ya, kelompok itu bisa dalam keluarga, bisa dalam suku, bangsa, dan masyarakat luas, dalam mode kebutuhan yang tidak terbatas sedang dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Jadi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan akan terus bertambah terus, tapi sumber daya terbatas. Itulah ekonomi dalam arti secara luas. Tapi kalau dari sisi ekonomi syariah, ekonomi Islam atau istilahnya iqtisad, itu kan bagaimana upaya manusia untuk mengatur sesuatu dengan ketentuan adil dan seimbang, ya, lurus, ya, mencari keuntungan tanpa menindas orang lain dan mengutamakan keadilan keseimbangan masyarakat. Ini bedanya. Jadi ada beberapa clue ya atau keyword. Kalau ekonomi syariah itu mengedepankan keseimbangan, ya, keadilan, dan ya lurus lah ya, artinya lempeng. Meskipun dalam arti ekonomi secara luas bahwa bagaimana ekonomi itu
upaya manusia untuk menghadapi atau memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas ditekan dengan adanya sumber daya yang terbatas. Jadi ekonomi syariah memandu ketika kita memenuhi kebutuhan kita yang terbatas harus dipandu dengan batasan-batasan syariah. Ya, ada nilai adil, nilai seimbang, nilai tumbuh bersama dan segala macam di situ. Kemudian bedanya lagi ya dengan ekonomi yang konvensional atau ekonomi secara umum, bahwa dari sisi sumber hukumnya atau sumber utama, kalau ekonomi sekalian secara umum itu kan biasanya konsep dan pengembangan teori-teorinya itu adalah bersumber dari pemikiran tokoh ekonominya di situ. Jadi siapa yang mengemukakan konsep teori itulah yang akan dianut ya, tanpa punya landasan dari sisi yang lain di situ ya. Kemudian ideologinya tuh ideologi lebih ke sekuler dan individualisme. Kemudian apa bedanya dengan ekonomi syariah di episode itu jelas bahwa sumbernya adalah, kalau dari perbedaan sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah dan nilai-nilai Islam. Ya, tentunya kalau dijiwalahkan itu sumbernya mungkin nanti kalau angkatan kemarin ada usul fikih ya, mudah-mudahan nanti bisa memasukkan usul fikih dasar dan kuat fikih kan gitu, karena terjadi. Jadi kalau bicara sumber Islam itu, kalau kita harus menjamakan Al-Quran, Sunnah gitu kan, atau hadis, ijma dan qiyas, dan juga beberapa istinbat hukum yang memang diperdebatkan ya. Ada istislah, maslahah, ada istihsan, ada syadul daruri dan segala macam. Sangat luas kalau bicara itu. Kemudian pembentukan teori konsepnya, yang kalau ekonomi tadi dari tokoh-tokoh yang membentuknya, kalau Islam itu atau ekonomi syariah itu adalah harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan sumber utama Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu patokannya. Karena sangat detail di situ, di Al-Quran, di hadis, dan juga beberapa ijtihad para ulama yang bisa berdasarkan pada qiyas dan segala macam. Apalagi zaman sekarang, Bapak sekalian, di Dewan Syariah Nasional di KSNMO itu sangat mudah sekali menghasilkan beberapa fatwa-fatwa kontemporer yang memang ya pergerakan muamalah yang sangat luas itu banyak yang dimintakan fatwanya. Kadang-kadang masyarakat sangat bingung gitu. Kenapa? Nah, mungkin nanti saya sampaikan dulu bahwa salah satu kaidah yang paling umum di muamalah itu kan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum dasar segala macam muamalah itu adalah boleh semua muamalah, hatta yadulah dalil ala tahrimnya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini konsep utama dan dalil utama dari ekonomi syariah. Al aslu fil muamalat, hukum dasar, hukum pokok dari muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Beda dengan ibadah, Bapak sekalian. Kalau ibadah kaidahnya adalah al aslu fil ibadat at-tahrim hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Jadi hukum asal ibadah itu haram. Bapak sekalian, jadi ibadah itu aslinya hukumnya haram, terutama ibadah ma'dhur ya. Kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Ya, tahu sekalian ya, bedanya muamalah dengan ibadah. Ya, kalau tadi ya muamalah yang kita artikan aktivitas manusia dalam berbagai macam hal selain ibadah, ya, itu pada dasarnya boleh. Makanya aktivitas muamalah terutama dalam ekonomi itu hampir semua dibolehkan, Pak. Ya, kecuali dia ada dalil yang mengharamkan, baik dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, qiyas dan seterusnya, atau mungkin dari fatwa ulama yang dicari dari perdebatan atau diskusi dalam sebuah forum fatwa itu menemukan hukum sebuah kasus di situ. Ya. Makanya ketika konsep dasar atau kaidah dasar bahwa al aslu fil muamalah ibahah ini konsekuensinya ini harus tahu panduan-panduan dan rel-rel mana yang dibolehkan, mana yang ada dalilnya, mana yang tidak ada dalilnya. Ya, nanti betul-betul akad muamalahnya banyak sekali di situ. Kemudian
dari sisi filosofis ya, kalau ekonomi secara umum ya konvensional itu adalah materialisme ya, terpusat pada kepuasan materi. Materi merupakan penggerak utama dari ekonomi, bukan merupakan nilai yang mengikat, terpisah dari agama. Ini ekonomi. Jadi ya, ekonomi itu kan, agama ya agama, beda gitu ya, kayak liberal terpisah gitu. Tapi kalau Islam ya, ekonomi syariah gitu, bahwa ada nilai di sisi filosofisnya ya adalah tawassul. Tawassul itu tengah-tengah ya, seimbang pada pemenuhan materi dan spiritual. Ini adalah oleh ekonomi syariah. Kemudian didasarkan pada keyakinan bahwa semuanya yang ada di sini adalah termasuk manusia adalah milik Allah dan akan kembali kepada pemiliknya, itu Allah SWT. Itu didasari. Spirit dari ekonomi syariah adalah itu, semua milik Allah. Kita sebagai khalifah fil ardh itu mengawalnya dan semua akan kembali kepada Allah. Yang berikut adalah bahwa ekonomi syariah atau al-iqtisad merupakan bagian dari sistem yang mengikat untuk diterapkan dalam kehidupan dan menjadi bagian dari kewajiban agama. Jadi kalau ekonomi yang umum ya konvensional itu terpisah dari agama. Tapi kalau Islam tidak bisa memisahkan antara akad-akad muamalah ya, kegiatan aktivitas keuangan dalam secara luas dengan agama, nggak bisa dipisahkan. Dan justru itu merupakan ibadah dan bahkan perintah agama gitu. Kata Islam bahwa kita harus menjalankan nilai ekonomi syariah berdasarkan Al-Quran, kemudian hadis, ijma, qiyas dan yang lainnya. Nah makanya dalam konteks ini Bapak sekalian ya, bagaimana prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ekonomi syariah ini harus minimal ya, kita nanti sebagai pendakwah Bapak sekalian ini harus ya nanti mungkin satu waktu ya, saya nggak tahu nanti berapa kali pertemuan, terlebih ini pengantar ya, mulai bicara tentang kaidah-kaidah fikih terutama yang terkait dengan ekonomi ya, kemudian bicara tentang akad-akad yang sangat lazim ada di tengah masyarakat. Mungkin suatu bisa kita pelajari bagaimana itu definisi riba, definisi boror yang tidak jelas akad-akad itu, terus kemudian kategori maisir ya, ada nilai perjudian dalam sebuah akad, kemudian yang bantil itu juga perlu kita ketahui ya. Karena paling nggak prinsip dasar itu kita ketahui, jadi nanti kalau di lapangan kita mempraktekkan atau bahkan kita mendakwakan ke masyarakat luas, kita tahu oh ini kok mengandung ketidakjelasan akadnya gitu. Jual belikah atau apakah ketika ada sesuatu yang kok nggak jelas, nggak transparan kedepannya itu bisa kita ketahui ada borornya. Misalnya ada riba, misalnya pinjam-pinjam atau tukar-menukar tapi ada tambahan-tambahan tertentu, riba yang mana yang harus kita ketahui. Mungkin kemudian ada waktu untuk bisa memberikan atau diskusi kita bisa terkait dengan hal-hal yang prinsip-prinsip kaidah-kaidah tadi itu ya. Dan bicara atau kita belajar ekonomi syariah dalam konteks PMA ini adalah ini merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya. Mungkin sekarang fenomenanya kan sekarang luar biasa ya karena masyarakat kita. Mungkin bapak-bapak yang sudah sangat familiar bagaimana ada transaksi pinjol gitu, pinjaman online kan. Kalau judi online udah pasti lah namanya judi apalagi online kan. Kemudian hal-hal lain yang sangat canggih sekarang itu akad-akad yang begitu banyak di tengah masyarakat kita, baik yang konvensional dan juga reguler ya, ataupun yang berbasis dibungkus dengan kemudahan digital sangat banyak sekali di situ. Ya. Belum lagi praktek perbankan, nanti kita ada di sini berbagai koneksinya yang bisa kita ketahui. Nah ini harus kita sampaikan ke masyarakat ya, dan merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak kebaikan dan menghindarkan kemungkaran, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Ini sangat penting urgensinya di situ ya. Karena Bapak sekalian di beberapa ini data ya, di Kemenak, kemudian di Basnas, di Badan Wakaf Indonesia ya. Mungkin salah satu momen atau wadah dakwah ke masyarakat yang momentum yang banyak digunakan dan wajib adalah sholat Jumat.
Jadi kalau kita lihat sekarang di persentase itu berapa persen sih, berapa sering sih khotib itu ketika menyampaikan khutbah Jumat materinya tentang ekonomi syariah. Ini bisa dihitung tuh, dan bahkan menjadi data ternyata tidak cukup banyak sebenarnya ya bicara tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah dalam arti nanti diubah akad-akad yang tijarah atau bisnis ya yang diperbankan itu apakah mudharabah, pinjam meminjam, hutang menghutang dan segala macam, atau misalnya ekonomi syariah dalam hal tabaruknya, sosialnya. Apa itu terkait dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu mungkin nanti kita bisa menjadi salah satu poin bahwa sekarang ketika menyampaikan materi di khutbahkah atau di kutubkah, di ceramahkah ya. Kalau misalnya temanya bebas, tidak ditentukan oleh yang meminta kita untuk menyampaikan khutbah dan ceramah, sesekali kita nyinggung terkait dengan ekonomi syariah. Ya ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar bagi para dai ya dan para mubaligh. Jangan salahkan misalnya, jangan heran ketika masyarakat sekarang dijangkiti yang begitu penyakit yang sangat merasuk, yang justru sangat merusak sekali ya, bagaimana pinjam di rentenir kah atau apapun yang sekarang sangat inovasinya luar biasa ya. Namanya orang punya duit memudahkan orang kesulitan masih pinjaman, tapi malah menjerat orang di kesusahan nggak dibantu, justru malah lebih menyengsarakan kan gitu kan. Terus diedukasi masyarakat, oh ini haram, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, segala macam. Ini dalam konteks amal-amal muka. Mudah-mudahan nanti kita ini di PMA ini sesekali bisa menyampaikan tentang riba, bahayanya riba, kemudian definisi riba yang segitu banyak turunannya, ya, kemudian akad-akad yang dibolehkan apa aja, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah urgensinya, ya, karena bicara Bapak sekalian, bicara ekonomi syariah tidak melulu tentang perbankan, tentang pegadaian syariah, tentang multifinance syariah, pasar modal syariah, macam-macam. Sekarang kan jauh itu ya, kalau ya segala macam betulnya namanya syariah semuanya. Tapi ekonomi juga bisa bicara tentang zakat, infak, sedekah. Nah, kita memahami hal ini, termasuk nanti kita mendakwahkan tentang bagaimana kita menyadarkan masyarakat apa itu zakat, infak, sedekah, apa bedanya zakat, bedanya infak dengan wakaf segala macam. Bagaimana ukuran zakat, kapan bayarnya, bagaimana bayarnya, itu juga penting juga kita sebagai pendakwah. Apalagi zakat ya, jadi rukun Islam. Ya, sangat lucu kalau orang Islam sampai sekarang ini harusnya sudah paham, sudah hafal bahwa dia punya kewajiban zakat, tapi belum paham beda zakat fitrah dengan zakat mal. Kadang-kadang juga susah membedakan itu sekalian. Ya, zakat mal itu apa aja juga kadang-kadang juga nggak paham itu dari situ. Jadi tugas-tugas kita semuanya, apalagi terkait dengan zakat. Ya, saya sudah menyiapkan juga sebenarnya materi tentang zakat dan regulasinya. Ini kesempatan lain. Nah, ini pentingnya bagi kita belajar ekonomi syariah dan juga terkait dengan memperkuat pengaman jaringan sosial kita berbasis dana keagamaan Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, kemudian jadi pemantik kita semuanya. Kalau ada yang ngatur, mohon tanya ya. Saya biasanya agak membosankan membaca, langsung kita diskusi aja karena tidak di sini ya tentang apa yang saya sampaikan. Jadi itu ya, poin pertama adalah bagaimana saya ini di sini ambil judul tentang bagaimana ekonomi syariah urgensi dan konsep-konsep atau kaidah dasarnya di situ. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ya, perbedaan antara ekonomi konvensional ya dengan ekonomi syariah atau al-iqtisad ya. Kalau bisa kita tarik kesimpulannya adalah bahwa prinsip dasar ekonomi syariah pertama adalah bahwa tidak ada kepemilikan yang mutlak atas sesuatu ya, karena adalah semuanya milik Allah, kita hanya mengelolanya dan akan tentunya semua ada kembali kepada Allah, dan harta yang kita punya pun juga ada orang lain yang harus kita tunaikan juga di situ. Kemudian ekonomi digerakkan secara berjamaah atau bersama-sama. Ini bedanya juga ya.
di Indonesia itu harus ada ta'awun, ada sebuah kerjasama berjamaah yang tentunya adalah keuntungannya untuk bersama-sama antara pihak yang melakukan kerjasama muamalah di situ. Itu prinsipnya. Ketiga adalah pemerataan kekayaan. Ini dari apa namanya? Di sini yang juga penting juga pemerataan kekayaan. Artinya bahwa ketika kita melakukan praktek ekonomi, bisnis dan segala macam ini tidak boleh yang satu itu menginjak yang lain, satu yang punya keuntungan besar tapi yang lain rugi bahkan. Kita nggak boleh di situ. Ya, ini juga ada kaitannya dengan tadi ya konsep ziswal. Ya, kalau kaitannya dengan Indonesia dengan zakat lima sedekah dan persoalan umatan dari sisi keduafaannya, konteks pemerataan adalah bagaimana ini konsep Islam luar biasa ini Pak sekalian, bahwa atau kalau kaidahnya apa tuh? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambillah ya zakat atau harta itu dari orang-orang kaya min aghniyaihim wa turaddu dan kembalikan kepada orang-orang yang fuqara ya, fuqaraihim. Artinya konsep ekonomi Islam juga demikian, menjaga keseimbangan dan pemerataan dan distribusi harta. Bahwa ketika ada yang punya kelebihan harta, ya ayo ya, konsep pemerataan distribusi kekayaan tuh salurkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik dalam konteks zakat yang sudah tertera, ada berapa Pak asnaf zakat yang menerima zakat? 8 golongan ya, surah At-Taubah ayat 60 itu. Dan infak ya, infak lebih luas ya Pak ya. Jadi pentasarufan dan infak Pak lebih luas dari zakat ya. Karena di innamas shadaqat lil fuqara ila akhir ayat itu kan merujuk pada 8 golongan ya, termasuk ambil di situ. Kalau infak itu lebih luas ya. Makanya kayak yatim misalnya ini juga biasa pertanyaan dari masyarakat, Pak yatim itu boleh dikasih zakat enggak? Boleh nggak Pak Warna? Yang nggak boleh yatim nggak boleh. Kalau dari sisi merujuk pada jenis asnaf, kategori asnaf itu 8 nggak ada yatim Pak ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ghorimin, fisabilillah ya. Nggak ada yatim. Tapi ketika yatim itu punya kriteria dari 8 tadi itu ya boleh. Oh yatimnya miskin, yatimnya fuqara, fakir bukan boleh. Itu kan sebenarnya pertanyaannya ya bisa dijawab dengan serius dan juga bisa santai ya. Artinya kalau dari sisi merujuk pada kategori 8 asam ya nggak masuk, disitu nggak ada itu innamas shadaqatu lil yatama, nggak ada kan itu fuqara dan seterusnya. Itu harus kita tahu. Oh boleh, tapi masuk nggak dalam kategori asam zakat 8 itu ya. Pakai fisabilillah, musabil segala macam itu juga. Coba lagi. Jadi kembali tadi bahwa kesyariah ini mengedepankan pemerataan harta, harus merata baik dari zakat, infak dan sedekah melalui berbagai macam. Ini lebih kepada akad tabaruknya ya. Jadi kalau ekonomi syariah bagi sekalian ada yang namanya akadnya tijarah, bisnis ya. Nanti bisa berbagai macam akad ya. Dan juga ada akad tabaruk, itu akad sosial atau kebajikan ya, infak, sedekah dan segala macam. Nanti ada lembaga keuangan yang kita jelaskan. Kemudian prinsip berikutnya adalah tadi bahwa ekonomi syariah itu tidak ada kepemilikan mutlak. Kemudian ekonomi digerakkan secara berjamaah bersama-sama. Ketiganya adalah pemerataan dari kekayaan harus rata. Jadi biar tidak ada ketimpangan antara kaya dan miskin. Ya, seperti halnya di Indonesia ini kan kalau sering disampaikan data luar biasa kan ketimpangannya sangat jauh ya, bahwa kekayaan sekian persen Indonesia itu dimiliki oleh segelintir orang tertentu, sangat jauh sekali. Nah, Islam tidak menghadapi itu. Harus ada spirit pemerataan harta kan gitu. Kemudian ya ini wajib mengeluarkan zakat bagi yang telah memiliki tingkat kekayaan atau sudah memenuhi syarat nisab dan haul. Haul bisa juga karena tidak semuanya zakat mal kewajiban haul ya, penting ada nisabnya. Jadi jangan lupa ya dalam muamalah itu
ada konsep zakat dan itu merupakan pilar Islam, hukum Islam kan. Zakat harus dikeluarkan berapa? Nah, itu bisa ada pembahasan sendiri ketentuannya. Ya, zakat fitrah, zakat mal apa aja di situ yang masuk kategori zakat mal, atau apa aja, kapan dibayarnya, berapa batas minimal atau nisabnya. Benar sekali orang kalau bisa bahas kemusyariatan. Tapi ini pengantar dulu. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip berikutnya adalah pelarangan secara serius dari maghrib. Nah, ini maghrib di singkatan. Biasanya kalau kawan-kawan di kemusyariatan familiar dengan maghrib itu singkatan dari maghrib maisir. Maisir tahu apa sekalian? Perjudian. Ada unsur-unsur perjudian atau apa ya? Ya untung-untungan di situ. Kemudian bunyinya maghrib goror. Goror itu tidak jelas, ya. Tidak jelas antara pihak-pihak terkait. Kemudian objek yang diakatkan, bahkan mungkin pembagian keuntungannya macam-macam itu ada goror. Kemudian R-nya riba, ya. Kemudian B-nya bisa juga datil. Jadi riba juga nanti ada definisi lain, Pak, ya. Jadi Islam tidak menghendaki dan sangat melarang maisir, goror, riba dan batil. Batil biasanya lebih kepada objeknya, ya. Misalkan boleh nggak, misalnya dalam hal jual beli miras misalnya, jual beli narkoba itu kan otomatis batil karena barangnya barang haram kan di situ. Ya, itu prinsip dasar ekonomi syariah. Sebelum masuk ke nilai dasar, ada pertanyaan sekalian? Ustaz, Bapak, sebelumnya Bu. Tadi dijelaskan mengenai apa itu ekonomi syariah yang mengatur kebutuhan manusia secara terbatas yang dibatasi oleh sumber daya Al-Quran dan hadis, ya. Sedangkan ekonomi umum memenuhi kebutuhan manusia yang secara unlimited atau tidak terbatas. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang merasa kurang keren bekerja pada perbankan yang non syariah sehingga dia keluar? Apakah harus demikian? Dia keluar karena merasa di situ tidak keren karena bukan ekonomi syariah, perbankan yang umum. Karena ada beberapa kejadian mereka keluar dari bank tersebut, kemudian ada juga yang posisi manajer di sebuah hotel karena di situ ada minuman keras dan lain sebagainya, kemudian keluar. Apakah pendapat seperti itu jadi benar? Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang juga menarik dan akan terus muncul Pak sebenarnya, ya. Bagaimana kalau kita nih bekerja, kita atau mungkin saudara kita atau siapapun kerja di sebuah lembaga terutama keuangan syariah, dan juga mungkin institusi lain yang mungkin kayak ekonomi tapi ada kaitan dengan tadi, ya, yang dilarang itu. Memang kalau dari sisi itu juga ada semacam khilafiah, ya, berbeda pendapat. Jadi kalau idealnya, ya, apalagi riba, ya. Riba itu sekalian, mungkin saya nggak bawa hadisnya, ya. Banyak hadis yang menyebutkan serem banget, Pak. Jadi pelaku riba, jangan yang pelaku langsung, orang yang memfasilitasi riba aja itu apa, ya? Ada perumpamaan itu kayak perumpamaan menzinahi orang tuanya sendiri itu, ya. Saking Allah tuh menggambarkan segitunya gitu, dan bahkan digambarkan bahwa seolah-olah tidak ada orang di dunia ini terlepas, terhindar, terbebas sama sekali dengan riba, Bapak. Memang begitu. Jadi kalau bicara kembali ke riba idealnya, ya lah, gitu kan. Ya, ayah berdapat, tinggalkan saja gitu kan, karena masih banyak lapangan kerja yang lain. Tapi di sisi lain namanya berpendapat bahwa kalau tidak mendapatkan pekerjaan layak selain di situ, jangan ditinggalkan gitu kan, karena di belakang orang karyawan yang bekerja di lembaga-lembaga profesional ada orang-orang yang harus dikaitkan gitu kan, dan segala macam. Memang ini seolah nggak ada ujungnya Pak Bapak, tapi mungkin secara
diplomatis dikembalikan kepada apa hati masing-masing gitu kan, dan idealisme. Tapi kalau kita menjadi muslim yang betul-betul apa ya biasanya ya ya udah gitu. Kalau sudah mengandung unsur-unsur riba dalam hal ini tidak sesuai dengan konsep nilai dasar syariah, ya tinggalkan sejauh-jauhnya Pak. Ya, tapi kan nggak semudah itu juga gitu. Kadang-kadang mungkin dampaknya juga diperhitungkan. Apakah ketika sudah keluar resign, kemudian tidak ada apa ya income lain, bahkan dia harus membiayai segala macam. Bahkan mungkin orang itu juga punya aktivitas sosial, punya kenyataan juga kan gitu. Nah ini begitu Pak, biasanya begitu. Bahasanya ada dua hal gitu. Dia tinggalin lah gitu, cari pekerjaan ya kalau bahasa gampang kita ya, insya Allah masih ada yang halal meskipun tidak sebesar yang didapatkan, tidak sebesar yang ketika bekerja di lembaga gitu. Itu Bapak ya. Nah, mungkin lagi kembali kepada hatinya, tapi ya idealnya ya kalau bicara perintah Al-Quran hadis ya jauhkan sejauh-jauhnya riba itu, karena memang sedikit pun juga apa ya ngeri gitu ya kalau penggambaran. Makanya banyak hadis yang menggambarkan segitu kejinya itu kan memang ya harus tinggalin gitu ya sebetulnya. Doakan mungkin bisa sedikit Ustadz. Jadi ini sharing ya. Saya pengalaman kerja di bank 11 tahun. Saya sebagai supir direktur Bank Asiatik tahun 1993 sampai 2004. Saya sampai bilang ke guru saya, kalau memang guru memerintahkan saya harus keluar, besok pagi saya keluar dari kerjaan ini. Tapi ternyata jawab guru apa? Tidak usah keluar, yang penting kamu kerja di situ jujur, walaupun orang-orang itu pada korupsi, bensin lah segala macam, yang penting kamu niatnya jujur untuk menampaki anak istrimu. Nah, itu. Jadi kalau kita sebagai mubalik, yang dituntut apa? Jawaban mubalik gimana? Ya kan? Jawaban kita sebagai pertanyaan dari santrinya atau dari jamaah, kan pengen tahu jamaahnya. Aku harus bagaimana ini kerja di bank? Nah, jawabannya apa Pak? Cuman jawabannya hukumnya masih darurat. Itu jawaban sebagai seandainya kita sebagai mubalik. Kalau bilang jawaban langsung dikeluarin, keluar aja lu dan serampangin sama itu, lemparin sandal sama itu pengunjung. Karena apa? Disinilah di Indonesia nggak lepas dari perbuatan riba. Ya, kalau dibilang dari Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba an abamudahaba wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah itu kan di situ ada karena kita dari perbuatan riba supaya kita hidup dengan ujungnya bahagia, tenang. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, ya itu tadi bilang hukumnya darurat. Setelah kejadian guru ngomong seperti itu, 1 tahun dilukidasi Pak, bank saya ini. Alhamdulillah itulah karena saya punya guru, saya ikutin guru apa kata guru. Dan dengan saya mengikuti akhirnya saya dapat pesangon 65 juta, sehingga saya untuk bisa menafkahi keluarga sampai sekarang ini punya rumah. Itu yang intinya poinnya ini yang dijawab, yang ditunggu-tunggu oleh para jamaah itu jawaban itu tadi yang bijaksana. Itu hanya sekedar pengetahuan saya, pengalaman saya. Jawab dan pengalaman sekaligus ya Pak. Ya. Ya gitu ya Pak. Dan kadang-kadang kalau kita kasih jawaban kepada orang temannya atau memang kadang-kadang kasusnya tuh nggak bisa kita pandang apa ya global sih. Mungkin harus detail kenapa begini, di belakangmu ada apa segala macam. Nanti akan ketemu tujuannya apa. Kalau usah global ya tadi itu memang ada yang Ustaz menyampaikan, oh udah tinggalin aja. Tapi nggak memilihkan bagaimana dampaknya. Ada yang lebih puas gitu kan bahwa ayo. Bahkan gini, benar juga Pak Wan. Kata Pak ekonomi itu hampir tidak bisa lepas dari riba. Contoh Pak misalnya kita pakai ATM bank syariah pun ya itu juga nggak bisa lepas Pak
ada pasti kaitannya dengan bank novel. Pasti ada itu. Itu amin ya? Ada pasti. Artinya sedikit nggak bisa 100% murni itu kita benar-benar murni, meskipun kita pengen nanti ke depan suatu saat ada terlepas bebas banget kan gitu, tapi nggak bisa. Itu dia orang-orang pakar bilang gitu Pak, kita pakai beberapa aplikasi kemudahan banking itu juga itu nggak bisa lepas dari hubungannya dengan bank-bank yang masih komersial. Nah, masih panjang sih kalau bicaranya ya. Tapi ini dengan Pak karena udah bisa menjawab. Pas nanti akan ketemu tuh, misalnya ketemu pertanyaan jamaah gimana nih, apalagi sudah ngomongin minta fatwa kan, gimana saya lanjutkah gitu kan, ada biasanya itu kadang-kadang kita jangan sampai salah ini kan, salah jawaban yang harus didalami apa sih persoalannya, apa sih tugas segala macam masalah kan ketemu tadi itu. Tadi ada satu kata darurat yang memang ada juga yang menyampaikan ya ketika darurat, tapi kan makna darurat juga luas Pak. Karena kita juga terlalu mudah gitu mengklaim ini darurat gitu. Karena darurat macam-macam kan. Darurat yang betul-betul darurat kan. Kalau darurat kan biasanya kan antara hidup dan mati biasanya Pak. Ya kalau nggak dilakukan berarti ya terancam itu kan jiwanya, hartanya segala macam itu. Ada yang apakah darurat? Kalau biasa maslahah ada tiga ya. Maslahah darurat, hajiat taksiniat kan itu, apakah masuk darurat primer ataukah hajiat sekunder atau taksiniat ya gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan konteks persoalan orang-orang yang mungkin dianggap apa ya lebih tahu untuk menjawab persoalan itu, ya kita jawab dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan langsung keluar diskusi pelan-pelan, atau mungkin kalau meninggalkan dengan perlahan, nggak langsung begitu, nggak langsung meninggalkan semuanya. Itu masuk nggak dengan kaidah malah yatim wajib ilabihi malah yudhikuluh lah ya gitu kan. Ketika kita nggak mendapatkan keseluruhan idealnya, ya jangan ditinggalkan keseluruhannya gitu ya. Malah yudhikuluh lah ya apa yang tidak kita dapatkan semuanya murni bebas ini, ya jangan kemudian masuk kayak itu ya, masih relevan aja. Jangan kemudian ditinggalkan babar beras, ada hal yang bisa kita kan. Lanjut ya. Ini sekedar pengalaman Pak. Jadi saya pernah mengikuti seminar Bank BI. Itu saya tanyakan langsung pakarnya BI Pak. Itu langsung saya ikutin karena saya dulu punya teman orang BI. Kalau pas ngajak ini ada seminar, kebetulan saya diajak di puncak. Itu saya tanya, pertanyaan saya gini, karena ini kebetulan pakarnya BI, saya bilang tanya pertanyaan, mohon dijawab hukumnya bank itu sebetulnya secara Al-Quran dan hadis. Aku nggak mau secara akal-akalan, saya bilang gitu. Ternyata memang menjawab riba Pak tetap, karena sifatnya dunia ini, negara ini harus punya bank. Harus punya bank untuk menyimpan duit itu harus punya bank. Makanya disitulah namanya bank negara pada bank dunia. Ya kayaknya Indonesia nggak lepas dari bank. Tentang hukum tetap aja riba itu, menyatakan riba. Nah, itu saya dapat jawabannya seperti itu ya, riba udah, nggak ada koma, nggak ada titik, riba gitu. Haram udah. Itu pakar BI sendiri loh yang jawab. Itu jadi bagi kita yang sebagai mubalik ya tentunya itu tadi bijaksanalah kita dalam menyampaikan kepada umat, kepada orang-orang yang mungkin saklek ya, kepenginnya ini harus tinggalkan nah, terus terserah kita bagaimana kita cara menyampaikannya, itu aja. Itu jelas riba ya, riba kalau bank nggak ada koma, riba. Berat Pak, tidak juga Pak, tapi harus terus dilakukan kan. Ya mungkin ada orang yang pesimistik dengan bank syariah macam-macam, itu bagian upaya. Belum sempurna sih, belum murni banget, tapi harus ada langkah yang dari sana emang. Kalau pendakwah bank syariah begitu ya. Ya tapi memang itu Pak prioritasnya Pak Lama ya. Ya mudah-mudahan ini kembali lagi ke tadi ya, dalam hal kenapa kita ini sebagai nanti pendakwah mubalik gitu, dalam banyak kesempatan kita mungkin bisa didengar orang itu dalam kesempatan khotbah atau mungkin sambutan ente atau mungkin diminta kultur
momen tertentu ya di lingkungan sekecil apapun ya, mudah-mudahan ini bagian dari dakwah kita sama amar ma'ruf nahi munkar, meskipun belum sepenuhnya kita peroleh ya, bahwa lembaga keuangan syariah kita baik di perbankan, multi finance, bahkan BMT pun kadang juga belum boleh juga Pak, dan lain sebagainya ya, kita dorong ke sana. Ya, peran-peran dari para pendakwah sama tadi saya sampaikan, jarang loh Pak khotib itu atau mubalik itu dalam ceramah kesempatan apapun, bahkan termasuk murid Nabi lah ya, karena kan juga ini ajaran Nabi juga, ajaran Nabi itu juga terkait dengan ekonomi syariah, prinsip keadilan, prinsip tawassul, perawatan harta, zakat, jangan disampaikan juga, karena itu kan sunnah Pak. Sunnah itu nggak cuma sekedar hal sangat sempit, itu sudah berbeda dari sunnah Nabi, harusnya juga disampaikan dengan kesempatan yang sangat berharga. Sehingga Pak, masyarakat kadang-kadang menjadi korban-korban praktek-praktek begini nggak cuma masyarakat level ekonomi atas ya, tapi juga masyarakat yang di kampung juga kadang terkena Pak, nggak nyadar gitu, pinjaman ya, nanti kadang-kadang pinjam nggak seberapa gitu kan, bahkan harus setiap hari balikin dengan nilai bunga yang gede gitu. Biasanya Tapi dia butuh gitu, 12. dikasih kemudahan, tapi memang juga sih ya, kondisi itu orang sangat butuh ya, nggak ada orang baik yang meminjamkan qardul hasannya, pinjaman yang kebaikan yang tidak ada tambah-tambahan, susah dapetin, kemudian ketemulah dengan orang yang punya duit tapi memang motifnya motif pengen nggak nolong, sebenarnya menjerumuskan bahkan. Nah, memang ini tugas berat kita Pak. Kemudian nanti kalau syariah mau memberikan apa ya, tambahan penekanan dakwah untuk ayo ekonomi syariah, kan gitu, segala macam itu. Kemudian berikutnya ya, tinggal masih lama ya, tinggal dikit lagi. Kemudian Bapak sekalian, nilai dasar berikutnya adalah nilai dasarnya ada 4 nilai dasar yang kita simpulkan dari Pak ya. Tadi ada apa, konsep dasar, ini ada nilai dasar bahwa ekonomi syariah pertama adalah mengedepankan kepemilikan ya, bahwa pada hakikatnya disampaikan bahwa kepemilikan itu absolut milik Allah SWT dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 55. Kemudian juga Al-Quran tentang bagaimana manusia berperan sebagai khalifah fil ardh, itu juga dalilnya. Juga soal Baqarah ayat 19 yang apa namanya, wa'afiku dan apa, berarti Al-Baqarah ayat 19 sudah memberikan bahwa nilai dasar manusia adalah tentang kepemilikan. Belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian berikutnya adalah tadi nilai dasarnya kepemilikan, kedua adalah keadilan dalam berusaha, keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam berakad dengan masyarakat, dengan orang lain ya, bahwa di Islam itu keadilan bukan sama rata ya. Makanya dalam beberapa akad misalnya murabah segala macam, biasanya persentase pembagian hartanya kan proporsional, baru sama rata segala macam, tergantung kesepakatan dan tergantung bagaimana siapa yang punya peran kontribusi investasi gede, dia dapatlah gede gitu kan. Yang mungkin kecil ya kecil, harus sama atas segala macam. Islam bicara seperti itu. Dan apa namanya, keadilan merupakan hal yang mendasar dalam Islam ya, banyak sekali. Jadi kepemilikan pertama, kedua adalah nilai keadilan dalam berusaha, yang berikutnya adalah kerjasama dalam kebaikan ya, jadi konsep ta'awun, dan keempat adalah pertumbuhan seimbang. Ini yang sama dengan tadi konsep pemerataan ya, harus seimbang nih pertumbuhannya. Kalau kita berbisnis dengan orang lain, ya harus seimbang gitu, nggak ada ketimpangan dan seterusnya. Nah ini paling nggak ini saya kutip dari beberapa jurnal ya, hasil riset dari beberapa kampus. Paling nggak ada 6 pola akad umum ya dalam ekonomi syariah, terutama dari bank perbankan syariah dan beberapa lembaga keuangan syariah lainnya. Pertama adalah biasanya, tapi ini harus dibahas kesempatan lain ya. Ini cuma sekedar ini aja Pak, mengenal istilah. Pertama adalah akad wadiah
yadul amanah dan wadi'ah yadul domah. Biasanya di bank tuh kan ada akad wadi'ah ya di syariah ya. Yadul amanah tuh wadi'ah yadul amanah adalah ketika kita nitipin sesuatu ya, kemudian kalau di institusi bank ya, tapi barang yang kita titipkan kepada orang yang menerima titipan itu tidak boleh dimanfaatkan, Pak. Ya. Ada juga namanya wadi'ah yaitu domana. Ya. Kita nitipin sesuatu kepada orang lain itu boleh mengambil manfaat keuntungan dari barang yang kita titipkan ke dia. Gitu. Dalam konteks bank ini juga sangat familiar, biasanya akad wadi'ah kan, jadi titipan maksudnya, titipan. Apakah itu juga nanti bahasanya pendapat ulama sangat banyak sekali itu. Apakah barang yang kita titipkan itu boleh nggak dimanfaatkan? Saya nitip barangnya ke Pak Warna nih, laptop kan gitu kan, laptop titip gitu kan, boleh nggak ini dipakai, dimanfaatin atau bahkan menghasilkan sesuatu keuntungan? Itu juga berbeda pendapat. Ada yang boleh, ada yang enggak juga. Ada dua bentuk, wadi'ah yadul amanah dan wadi'ah yadul domana. Kemudian yang kedua adalah pinjaman. Pinjaman itu biasanya dengan istilah qard ya. Jadi kalau dengan istilah qard atau qardul hasan itu berarti pinjaman. Kalau qardul hasan itu pinjaman kebaikan ya, kebajikan. Jadi orang di Islam itu kalau bicara qard, ini qard itu termasuk akad tabarruk Pak, sosial, nggak ada unsur bisnis sebenarnya. Qardul hasan adalah kita minjem 1 juta, ya balikin 1 juta gitu. Itu qardul hasan di situ. Nah, kemudian juga ada namanya bagi hasil ya, ada mudharabah, ada musyarakah dan sebagainya. Mudharabah itu contohnya misalnya kalau di rukun mudharabah itu kan ada shahibul mal, ada mudharib, ada nisbah pembagian hartanya, ada objek yang dikelola di situ. Nah itu harus clear tuh. Mudharabah itu misalnya Pak, saya punya uang banyak nih Pak Warna, tapi ini nggak produktif nih, otak Pak Warna punya usaha kambing misalnya. Pak, ini saya sebagai gulma pemilik harta, kamu Pak Warna sebagai peternak misalnya bisa mengembangkan profesional nih, akan hasil tidak kasih nih. Berapa nih sharing profitnya? Dibahas aja Pak, kesepakatan kedua belah pihak. Jadi ada mudharib, ada shahibul mal, bahkan ada rentang waktu. Berapa lama nih kerjasama dijalin gitu. Termasuk berapa pembagiannya, apakah 50-50 atau 60-40 segala macam. Ini contoh yang mudharabah. Termasuk dengan musyarakah. Musyarakah itu biasanya sama-sama punya duit, punya harta, kemudian dilebur dananya untuk dikembangkan, produktifkan. Ya, itu juga di bank banyak. Ada juga akad jual beli, murabahah ya, saling cari keuntungan. Ada akad salam, atau akad salam ya, akad salam, kemudian istisna. Akad salam itu biasanya pesan duitnya sekarang, tapi nanti barangnya belakangan gitu ya, salam di situ. Tapi udah ditentukan tuh kriterianya dan segala macamnya. Jadi tidak ada horor, tidak ada riba dan maisir. Harus jelas. Tadi kembali tadi ya, maghrib, maisir, horor, riba dan batil itu konsepnya harus tidak mengandung 4 unsur tadi itu. Kalau pengen akadnya sesuai dengan akad syariah, Bapak sekalian. Perubahan salah istisna juga sama juga. Kemudian ada juga namanya akad sewa, ya, namanya ijarah biasanya. Ijarah, sewa menyewa, tentunya nanti kalau sewa menyewa biasanya ada upah kan, itu juga diatur dalam Islam Pak. Ijarah yang dibolehkan gimana, ijarah yang tidak dibolehkan gimana, hak bagi yang menyewa atau yang menyewakan dan yang menerima sewa itu juga diatur juga. Dan hal-hal lain, ada wakalah, ada kafalah, ada hiwalah, ujroh, rohan, banyak banget Pak. Itu kan memang istilah yang dalam fikih muamalah sangat banyak sekali. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga tuh. Apa itu wakalah, apa kafalah? Wakalah itu mewakilkan, kafalah itu menjamin, hiwalah ya. Hiwalah itu misalnya membayar utang. Jadi antara 3 pihak ya, utang. Saya punya utang ke Pak Warna, saya pengen bayar utang, tapi saya juga punya utang sama teman saya. Bayarnya pakai dia, jangan ke saya itu malah. Itu juga kata-kata malah yang boleh dan nggak boleh. Termasuk rohon itu gade ya, rohon gade yang dibolehkan. Bedanya gade syariah dan gade konvers seperti apa?
apa. Ini juga sangat mudah-mudahan kita termotivasi untuk minimal mengerti ya definisi-definisi akad-akad dalam muamalah tadi itu. Nah, akad-akad yang mesti banyak tadi itu biasanya dipraktekkan di banyak lembaga keuangan syariah. Ya, ini sudah kenal ya, dan saya juga kadang-kadang tertarik juga itu mempelajari ternyata sekarang perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah itu sangat banyak sekali, baik perkembangan terkait dengan produk dan akadnya, atau bahkan banyak juga lahir lembaga-lembaga keuangan syariah yang kadang-kadang nggak kita duga gitu. Ya, mungkin kalau paling tidak ini di LKS lembaga keuangan syariah itu ada perbankan syariah, kita tahu sendiri ya, ada PSI yang punya BUMN ya, penggabungan antara BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan ini Syariah kan gitu ya, PSI dan segala macam. Hampir semua itu sekarang ada bank syariahnya ya, mega syariah, perbankan syariah, macam-macam di situ. Ada juga lembaga masyarakat yang multi finance, biasanya pembiayaan pak, ya kayak FIF syariah gitu kan, beli motor lewat multi finance itu juga ada kaidah-kaidahnya pak. Sekarang ya kita harus tahu dan kalau bisa memilih ketika kita akan menggunakan jasa-jasa syariah, pilihlah yang syariah gitu kan, yang ya komitmen kita pak tadi di awal ya, bagian dari komitmen integritasnya sebagai muslim memakai syariah dan sebagai keperpihakan kita untuk bagaimana mengembangkan, dan semakin murni yang semakin kecil peluang riba, maisir dan goro itu. Ada juga pasar modal syariah juga, ada juga pasar modal syariah, ada pegadaian syariah sudah banyak sekali pegadaian syariah, kemudian lembaga penjamin syariah, lembaga dan syariah. Kemudian ada juga pak lembaga keuangan syariah yang ini sosial. Tadi lebih kepada bisnis ya, perbankan, multi finance, kemudian asuransi, pasar modal. Meskipun ini jenisnya bisnis, tapi tidak boleh lepas dari acuan-acuan pakar-pakar yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan beberapa panduan yang lain. Ya. Karena akad-akad ini tidak bisa lepas dari agama, beda dengan ekonomi yang tadi ya, yang sebelah tadi itu tidak ada kaitannya akad ekonomi konven dengan agama. Kalau kita sangat erat sekali, tidak dipisahkan antara akad yang dilakukan dengan nilai keagamaan Islam yang kita punya. Apa itu lembaga keuangan syariah yang berbasis sosial? Ya, ada lembaga pengelola zakat. Apa pak? Lembaga pengelola zakat apa aja pak? Lembaga pengelola zakat apa aja pak? Basis. Sama. Nah, jadi sekarang nanti ini juga penting nih pak. Jadi kalau sekarang pak undang-undang sekarang tidak ada lagi istilah basis. Ya, tidak ada istilah lagi basis. Kalau di undang-undang istilah basnas. Ada basnas pusat. Jadi kalau di DKI dulu namanya basis DKI ya. Sekarang harus mengikuti itu pak undang-undang, nggak ada istilah basnas. Namanya sekarang basnas basis DKI ya. Harus nama basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Itu yang kalau bahasa mudahnya itu yang berplat merah ya, pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan disahkan pemerintah. Ada satu lagi pak, ada basnas, ada las, lembaga amal zakat, ada yang nasional, las provinsi, las kabupaten kota. Ini siapa yang membentuk adalah masyarakat atau swasta, tapi disahkan oleh pemerintah dengan berbagai macam syaratnya. Jadi kalau nanti misalnya, jadi sekarang kalau bedanya PMA itu nanti harus bisa bedakan. Sekarang nggak ada lagi istilah basis basnas. Kalau di Tangsel berarti ya basnas kota ya. Kalau di Banten berarti basnas provinsi. Kalau di pusat basnas itu. Kemudian lembaga wakaf ya, zakat. Meskipun basnas dan kelas tadi itu namanya zakat, tapi yang dikelola bukan cuma zakat pak, dia juga infak, sedekah, bahkan CSR, ya, kemudian hibah, kurban, ya. Jadi dana-dana potensi umat itu biasanya banyak dikelola oleh lembaga zakat tadi itu dan basnas. Tapi kalau wakaf memang biasanya khusus wakaf pak, baik wakaf yang sosial maupun wakaf yang produktif, ya. Ada
las, kas, wakaf, kemudian ada BMT, Baitul Mal wa Takwil. Ini agak setengah-setengah bisnis, setengah-setengah sosial ya. Karena kan Baitul Mal ya, rumah harta itu dan ambil dan pengembangan yang akan itu sosial juga. Jadi tapi paling enggak ya memang kebanyakan ya dorongan dari pengurus atau pengelola BMTO yang di sana masyarakat ya, inilah banknya bank Islam yang meskipun dalam skala tertentu ya, nanti bisa menyimpan, bisa minjem tapi dengan pengeluaran pengembangan tadi itu. Kemudian ada koperasi simpan pinjam atau KSPPS. Ini sekedar pengantar aja ya. Jadi ternyata lembaga keuangan masyarakat segitu banyaknya dan segitu berkembangnya. Bahkan akan diikuti oleh banyak inovasi produk dan juga inovasi kemudahan orang masyarakat itu bertransaksi. Ya, sangat mudah sekarang Pak. Dengan HP aja tuh bisa melakukan beberapa transaksi di multi finance, asalnya segala macam. Dan juga iming-iming feedback dan nilai untung yang diberikan itu juga banyak sekali. Nah kemudian yang nanti tadi kembali kepada kaidah ya, ini sebenarnya saya lebih suka nanti atau lebih condong kepada nanti kita bahas beberapa kaidah-kaidah dalam fikih, terutama fikih muamalah ya. Apa sih biasanya, jadi kalau kita tahu kaidah, insya Allah dalam penerapan kaidah itu kita bisa lebih punya dasar kuat. Misalnya tadi di awal misalnya kita sampaikan al aslu fil ibahah aslu fil muamalat al ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asal muamalat adalah boleh, ibahah, mubah, hatta yadulla dalil, sampai pada ditemukan dalil yang melarangnya. Beda dengan ibadah tadi ya. Al-aslu fil ibadah sebenarnya nggak boleh itu ibadah tuh haram semua, kecuali ada dalil yang memerintahkannya atau membolehkannya, itu ibadah. Nah, jadi kita nggak boleh asal-asal ibadah kalau nggak ada perintah anjurannya Pak. Beda dengan muamalah, kita bermuamalah minjem apa macam-macam lah ya di muamalah yang kita ada di tengah masyarakat itu ya boleh semuanya sampai ada dalil yang melarangnya. Yang melarangnya itu apa ya? Berarti itu yang mengandung hal-hal kefasidan ya, maisir tadi itu, terus ngoror, riba, itu batas-batasannya di situ. Ada juga kaidah terkait dengan kullu qardin jaro naf'an atau jaro manfaatan itu fahuwa riba. Segala sesuatu pinjam meminjam itu, tapi di situ ada mengalir manfaat yang diperoleh salah satu pihak, terutama pihak yang menerima itu masuk riba Pak. Itu juga kaidah. Jadi apapun yang transaksi yang mungkin mengandung salah satu mendapatkan kemanfaatan, salah satu pihak kemudian tidak mendapatkan manfaatan atau kemaslahatan, itu juga masuk riba. Kemudian juga ada kaidah asal itu bil urfi kasabiti bisyar'i. Sesuatu yang ditetapkan oleh kebiasaan uruf atau adat itu juga seperti halnya itu seperti hukumnya hukum syariat. Ada kaidah ad-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Bisa gitu. Kata di bawah ada bicara darurat kan gitu. Yang darurat harus dihilangkan, harus mencapai maslahah. Kemudian ada juga al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, kesulitan atau masyaqqah, kesulitan akan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ya. Jadi atau kaidah idza tasa adoko idza toko itasa. Ketika kita dalam kesulitan, maka hukumnya akan lebih luas. Tapi ketika kita ke lapangan nih, kondisi normal, hukumnya sempit terbatas. Ya, ketika dalam kondisi normal kita nggak boleh makan babi Pak. Berarti hukumnya ya sempit. Tapi kita dalam idal toko, kita dalam keadaan darurat, kepepet, sempit, hukumnya lebih luas. Menjadi awalnya babi nggak boleh menjadi boleh dimakan, tapi dalam keadaan darurat antara mati hidup. Boleh dimakan, tapi juga makannya jangan banyak-banyak, sekedar untuk menghilangkan kita bisa bertahan hidup aja. Enak Pak. Kemudian dan banyak lagi beberapa kaidah-kaidah yang mungkin
ada waktu lain kita akan bahas satu terkait dengan kaidah yang mungkin sering kita dengar dan kita bisa tahu dan kita bisa sampaikan ke masyarakat tentang acuan-acuan ketika kita bisa mendalilkan ketika ditanya oleh masyarakat, ini loh dalilnya, ini loh kaidahnya. Dalam hal Indonesia mungkin kita akan semakin tahu. Itu sekarang ya, singkat saja mungkin sebagai pengantar. Ya bukan, nanti habis ini kita diskusi saja ya, dan tidak harus saya menjawab. Kalau ada lebih paham dan pengalaman lebih mantap, monggo aja ya kita sharing aja. Artinya ini Pak, seluruh Bapak. Jadi kembali ke awal tadi, Bapak sekalian, kenapa angkatan ini berurutan nanti ya. Angkatan 3 ini memang kita masukkan ekonomi syariah. Itu adalah salah satunya tadi itu, biar kita nanti ketika ditanya Pak Warna, Pak Umar dan Bapak sekalian ditanya itu oleh jamaah, oleh masyarakat siapapun ya, yang kita tahu, modal ilmu yang kita tahu kita sampaikan juga gitu. Karena biasanya ekonomi syariah ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kemasyarakatan kita, Pak. Tidak bisa jauh kita. Hubungan utang piutang antara tetangga satu dengan tetangga lain, pinjam meminjam, bisnis meskipun skalanya kecil kan, UMKM segala macam itu nggak lepas dari kaidah-kaidah muamalah. Itu harus kita tahu dan kita bisa menyampaikan ke masyarakat. Ketika ada yang nggak benar ya kita sampaikan, oh ini kurang pas nih, yang pas begini gitu. Apa dalilnya? Kita punya dalil. Oh Bapak,